Selamat malam, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Hari ini, hari Rabu, tanggal 5 Agustus tahun 2026. Saya Hari Lee, Gembala Sidang, dan kita akan melanjutkan pembahasan firman Tuhan dengan Yohanes 12 ayat 36. Kita awali dengan doa. Tuhan, kami serahkan pembahasan firman Tuhan ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tuntun kami untuk mengerti, bantu kami untuk menjadi pelaku yang proaktif dan aktif. Saat kami melakukan firman-Mu, kami dimerdekakan. Kami menyambut firman-Mu dengan hati penuh dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada kitab Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-36. Yohanes 12 ayat 36. Saya bacakan untuk kita sekalian. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. While you have the light, believe in the light, that you may become sons of light. These things Jesus spoke and departed and was hidden from them. Oke. Dalam 2 Korintus pasal yang ke-6, ayat yang kedua, Rasul Paulus menyampaikan pernyataan yang terkenalnya bahwa sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Ini ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus 6 ayat yang kedua. Nah, Yakobus 4 ayat 14 menggambarkan hidup sebagai uap yang cepat berlalu tanpa peringatan. Kitab Amsal memperingatkan bahwa orang yang keras kepala akan menghadapi nasib yang datang tiba-tiba dan bersifat permanen. Amsal 29 ayat yang pertama. Semua peringatan tersebut memiliki tema yang sama dengan apa yang Yesus sampaikan kepada orang banyak di Yerusalem. Yohanes 12 ayat 20-22. Pesan utamanya adalah jangan menunda. Jangan menunda. Ada kadaluarsanya. Saat kita berhenti bernapas, kita tidak dapat mengakui lagi Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sampai nanti pada saat penghakiman. Di mana setiap lutut pasti bertelut, setiap lidah pasti mengaku. Yang terpenting adalah kapan kita mengakui itu. Saat kita masih bernapas, kita mengaku dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita diselamatkan, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Jika pengakuan kita itu terjadi pada saat penghakiman, itu terpaksa kan ya. Baru kita percaya, baru kita mengakui, too late. Nama kita tidak tercantum di dalam kitab kehidupan. Neraka bagiannya. Oke. Secara harfiah, Yesus sedang memberitahukan kepada orang-orang bahwa pelayanannya di bumi akan segera berakhir. Kesempatan mereka untuk mendengar dan menanggapinya kian menipis. Dia cuma sementara melakukan pelayanan di bumi, kemudian dilanjutkan oleh para rasul. Nah, Yohanes 12 ayat 23 mengatakan demikian ya. Mereka yang menolak perkataan dan pesannya berisiko tertinggal dalam apa? Kegelapan lah. Dia sang terang. Menolak, ya tidak ada terang di dalam kehidupan itu sendiri. Secara lebih luas, ia berbicara kepada siapapun yang mendengarkan Injil. Tercatat juga dalam Lukas 7 ayat 22 dan 23. Atau melihat berbagai bukti yang tersedia mengenai kebenaran tentang Allah. Mazmur 19 ayat yang pertama. Ia memperingatkan, artinya Yesus memperingatkan umat manusia bahwa hanya mereka yang menjadi anak-anak terang, 1 Yohanes 3 yang pertama, yang dapat terhindar dari cengkraman kegelapan. Matius 25 ayat 30. Sudah pasti. Gelap dan terang tidak pernah dapat bersatu. Jika kita menjadi bagian daripada anak terang, yang gelap tidak berada pada kita. Ya, artinya yang gelap tidak dapat mencengkram kita.
keselamatan itu dijamin. Nah, pada suatu saat segalanya akan menjadi terlambat. Dan mereka yang hingga saat itu mengabaikan Allah tidak akan menerima, tidak akan memiliki alasan apapun untuk membela diri. Roma 1 ayat 18-20. Nggak ada alasan lagi. Waktu yang diberikan itu cukup. Kalau kita tidak mempergunakan waktu ini dengan baik, kesempatan itu hilang, that will be it. Ya. Bagian akhir ayat ini yang sebenarnya mungkin lebih tepat jika menjadi bagian tersendiri merupakan penerapan harfiah dari gagasan-gagasan tersebut. Yesus meninggalkan kerumunan orang banyak dan menyembunyikan diri dari mereka. Kitab suci tidak menjelaskan secara rinci apakah hal itu berarti ia sekedar pergi ke tempat yang tertutup atau secara supranatural dibuat tidak terlihat. Nggak dikatakan. Bagaimanapun juga, pertemuan tersebut kini telah berakhir. Pernyataan Yesus yang dimulai pada ayat 44 tidak terikat pada waktu atau tempat tertentu. Pernyataan itu mungkin merupakan ringkasan umum dari perkataan-perkataannya. Hal ini berarti bahwa apa yang tercantum di ayat 36 ini bisa jadi merupakan kata-kata terakhir yang dikhotbahkan Yesus di hadapan umum sebelum ia ditangkap. Sekali lagi kita baca, percayalah kepada terang itu selama terang itu ada padamu. Selama terang itu ada padamu, artinya tidak selamanya. Ya, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Bahasa Inggrisnya, "He will be departed." Ya kan? These things Jesus spoke and departed and was hidden from them. Tersembunyi dari mereka. Kalau bahasa Indonesianya dikatakan Yesus pergi bersembunyi, kalimat aktif. Di dalam bahasa Inggrisnya hidden from them. Dua hal yang berbeda pengertiannya. Kalau hidden from them, tersembunyi bagi mereka. Kalau bahasa Indonesia secara aktif dia yang menyembunyikan diri. Dua hal yang berbeda ya, jadi tolong diperhatikan itu juga. Nah, bagian akhir ayat ini yang sebenarnya mungkin lebih tepat jika menjadi bagian tersendiri merupakan penerapan harfiah dari gagasan-gagasan tersebut. Oke. Yesus meninggalkan kerumunan orang banyak dan menyembunyikan diri dari mereka. Bahasa Inggrisnya dan hidden from them. Tersembunyi dari mereka. Mereka tidak dapat melihat dia. Kitab suci tidak menjelaskan secara rinci apakah hal itu berarti ia sekedar pergi ke tempat yang tertutup atau secara supranatural dibuat tidak terlihat. Bagaimanapun juga pertemuan tersebut kini telah berakhir. That's it. Ya. Pernyataan Yesus yang dimulai pada ayat 44 ayat 3 tidak terikat pada hal yang tertentu saya katakan tadi. Pernyataan itu mungkin merupakan ringkasan umum dari perkataan-perkataannya. Hal itu berarti apa yang tercantum di ayat 36 bisa merupakan kata-kata terakhir yang dikhotbahkan Yesus di depan umum ini. Itu dia ayat 36 ini. Ya. Percaya kepada terang itu. Oke. Yohanes 12 ayat 36 ini Bapak Ibu Saudara sekalian sangat penting dalam perjanjian baru. Ayat ini menandai titik balik yang tepat di mana Yesus mengakhiri pelayanan publiknya dalam Injil Yohanes. Ini perkara pelayanan publiknya berakhir pada ayat 36 ini. Setelah momen ini, Yesus tidak lagi berkhotbah kepada orang banyak. Ia mengalihkan fokusnya sepenuhnya kepada murid-muridnya secara pribadi. Dimulai dari pasal 13 dengan pengajaran di ruang atas. Dia mempersiapkan dirinya untuk berpisah. Penyalipan. Nah, konteksnya begini. Peringatan publik yang terakhir ya. Untuk memahami ayat 36 ini, Bapak Ibu Saudara sekalian,
kita perlu melihat suasana dalam Yohanes pasal 12 ini. Yesus baru saja memasuki Yerusalem di tengah sambutan meriah Minggu Palma dan menyatakan bahwa saatnya telah tiba bagi anak manusia untuk dimuliakan melalui kematiannya. Ayat 23 sampai 33. Kematian Kristus ini puncaknya karena darah dicurahkan untuk membayar upah dosa manusia. Dan kemudian pada hari ketiga dia bangkit menandakan bahwa apa yang dikerjakan di kayu salib ini telah diterima oleh Bapa, karena itu dia bangkit. Artinya kita tidak perlu lagi membayar upah dosa kita karena sudah dibayarkan oleh Kristus dan itu telah diterima oleh Bapa dan itu telah lunas dibayar sepenuhnya. Paid in full. Okay? Ketika orang banyak mempertanyakan bagaimana mungkin Mesias bisa mati, Yesus menanggapi dengan metafora mendesak tentang terang dan kegelapan. Ia tidak sedang menyampaikan kuliah teoritis yang abstrak, tidak. Ia memberikan undangan mendesak terakhir kepada orang banyak yang waktu kesempatannya hampir habis. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepada terang itu supaya kamu menjadi anak terang. Selama terang itu ada padamu. Artinya kan tidak selamanya terang itu ada padamu. Dengan demikian kita dapat mengkonklusikan bahwa ayat 36 ini adalah pemberitaan terakhir dan penawaran terakhir untuk percaya kepada dia karena waktunya akan segera berakhir. Mereka tidak akan melihat dia lagi di muka bumi ini. Pelayanannya di bumi telah digenapi. Nanti dilanjutkan oleh para rasul dan kita sekalian yang hidup pada abad 21 ini. Nah, sekarang kita melihat uraian ayat-ayat ini ya, dalam ayat kunci ini. Selama terang itu ada padamu. Jadi dia berbicara tentang urgensi kasih karunia. Ya, selama terang itu ada padamu. Ada urgennya di sana. Urgensinya ada. Nanti suatu saat akan hilang. Terang di sepanjang Injil Yohanes, Yesus diidentifikasi sebagai terang. Yohanes 1 ayat 4 sampai 9 misalnya. Yohanes 8 ayat 12 ataupun Yohanes 9 ayat 5 mengidentifikasikan Yesus sebagai terang. Terang melambangkan apa? Terang melambangkan kebenaran ilahi, melambangkan kehidupan dan melambangkan kehadiran Allah. Selama terang, selama. Nah, kata selama di sini adalah kata penghubung bahasa Yunani yang digunakan di sini adalah hos, mengandung urgensi waktu, selama atau selagi. Kesempatan rohani tidaklah kekal. Secara fisik, Yesus akan segera disalibkan, yang mengakhiri kehadirannya secara jasmani. Saya katakan mengakhiri kehadirannya secara jasmani di tengah-tengah mereka. Tapi bukan berarti dia tidak hadir secara roh, dia hadir secara roh, tapi secara jasmani sudah selesai. Nah, yang pertama tadi kan ya kita sudah lihat selama terang itu ada padamu. Dan kemudian terang sudah kita bahas, perkataan selamat telah kita bahas, dan sekarang percayalah kepada terang itu. Ini adalah iman yang aktif. Percayalah kepada terang itu, iman yang aktif. Dalam teologi Yohanes, percaya pisteuo, percaya, bersifat dinamis. Bukan sekedar pengetahuan intelektual yang pasif, tidak. Dia bersifat dinamis. Percayalah, itu kata kerja aktif. Hal ini berarti menaruh kepercayaan dan sandaran yang mutlak kepada Yesus sebagai pernyataan ilahi dari Allah. Jadi percaya kepada terang itu bersandar sepenuhnya kepada sang terang tersebut. Sehingga kegelapan tidak dapat menjangkau kita. Di mana ada terang, gelap akan lari. Sudah pasti. Kita masuk kamar di malam hari gelap, nyalakan lampu. Nggak ada yang gelap. Ya, percaya kepada terang berarti apa? Percaya kepada terang berarti melangkah masuk ke dalam cahayanya itu. Melangkah masuk ke dalam cahayanya. Membiarkan Kristus
menyingkapkan dosa, menunjukkan arah, dan menegakkan kebenaran. Kalau di dalam kegelapan ya kita nggak tahu arah kan. Kita perlu lampu, kita perlu sinar, kita perlu terang. Di dalam terang, apapun yang kotor akan terlihat. Ya, bisa terlihat. Nah, di dalam terang itulah Yesus menunjukkan arah bagaimana cara kita memperbaiki sikap dan karakter kita yang salah ini. Karena kita ditelanjangi di dalam terang tersebut. Kita yang memilih untuk masuk ke dalam terang. Jadi otomatis saat kita masuk ke dalam terang itu kita akan telanjang. Segala perbuatan kita yang wicked, yang jahat dan semuanya ini akan telanjang di hadapan Allah. Dan dari sana Allah menunjukkan arahnya. Dan pertobatan itu berbalik arah. Kalau arah dosa ke utara, bertobat harus berbalik ke arah selatan. Dan di sana diharapkan kita menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan itu. Contoh yang terkenal selalu saya pakai adalah Rasul Paulus mengatakan, kalau dulu mencuri, berhenti mencuri. Dia tidak katakan sedikit demi sedikit, enggak. Berhenti mencuri. Kemudian bekerja, hasilkan uang, bantu orang yang berkekurangan. Ini adalah progres yang kita lihat dari pertobatan yang menghasilkan buah yang jelas dapat dilihat oleh orang lain dan dapat dirasakan oleh dirinya sendiri. Dulu gue nggak bisa belanja pakai duit gue sendiri nih, gue colong. Sekarang gue sudah berhenti menyolong sebulan ini. Dia sendiri sadar, orang lain pun sadar. Ya, itu buah. Dan buah yang namanya buah menetap. Dia bukan bulir, dia buah. Ya. Supaya kamu menjadi anak-anak terang. Di sana adalah transformasi identitas. Ya. In biblical phrasing, son of, ya, sons of the light, son of something, describe someone whose character is defined by that source. Sons of thunder, itu ada di dalam James and John. Mark 3:17 ada juga yang mengatakan sons of encouragement. Sons of encouragement itu Barnabas itu yang menjadi companion Paulus. Barnabas ini membawa Rasul Paulus yang terkenal jahat sebelum bertobat kepada para rasul karena semua orang tahu latar belakangnya dan tidak mau menerima. Barnabas, nama asli Barnabas ini sebetulnya siapa masih ingat? Yusuf. Kemudian para rasul memberi dia nama Barnabas, son of encouragement, anak penghiburan bahasa Indonesianya. Ya. Jadi itulah jenis pelayanannya. Dia membawa Rasul Paulus kepada para rasul dan diterima. Nah, dalam ungkapan Alkitabiah sekali lagi ya, son of something ini tadi, anak sesuatu, son of lights, dan semuanya itu, son of man, oke, menggambarkan seseorang yang karakternya ditentukan oleh sumber tersebut. Jadi anak terang, anak yang sumbernya dari terang. Terang adalah memberi penjelasan kepada tentang anak itu. Misalnya, yang contoh lain adalah sons of thunder, anak guntur. Atau anak penghiburan, yang tadi Barnabas, son of encouragement. Oke, jadi memberi penjelasan maksudnya. New identity-nya seperti apa? Believers don't just see the light. They are transformed to reflect it. Kita bukan hanya melihat, tapi kita ditransform untuk merefleksikan cahaya ini. They take on the nature of God's kingdom. You move from being an outsider, stumbling in darkness, to an heir reflecting the divine nature. Jadi, itu identitas barunya. Orang percaya tidak hanya melihat terang, saya katakan tadi, mereka diubahkan untuk memantulkannya, to reflect it. Mereka mengenakan sifat kerajaan Allah. Anda beralih dari status orang luar yang terhuyung-huyung dalam kegelapan tanpa mengetahui arah menjadi ahli waris yang memantulkan sifat ilahi. Nah, sesudah berkata demikian, Yesus pergi
bersembunyi dari antara mereka. Ya, tindakan profetik itu, hidden from them, tersembunyi dari mereka. Yesus tidak sekedar berlalu pergi, kepergian fisiknya, menyembunyikan diri, katakan dalam bahasa Indonesianya, memperagakan peringatan yang baru saja ia sampaikan. Percayalah kepada terang, selama terang itu ada padamu. Sekarang, he's hidden from them. Dia tersembunyi dari mereka. Kalimat sebelumnya, percayalah kepada terang, selama terang itu ada padamu. Segera setelah berbicara demikian, dia hilang dari penglihatan mereka, tersembunyi. Dia memberikan pengajaran di sana. Look, where is the light? Di mana terang itu? Nah, kegelapan berarti apa? Kegelapan sebagai penghakiman. Jika Anda, Bapak Ibu Saudara sekalian, menolak terang saat terang itu ditawarkan, kegelapan niscaya akan menyusul. Nggak mau terang, ya udah tinggal dalam kegelapan. Yang salah siapa? Si pemilih. Ayat 37 sampai 40 segera mencatat bahwa meskipun telah melakukan banyak mujizat, banyak orang tetap tidak percaya. Sehingga menggenapi nubuat Yesaya mengenai kebutaan rohani sebagai bentuk penghakiman. Bahkan ada sampai hari ini. Saya bertemu juga dari waktu ke waktu dengan orang-orang seperti ini. Tunjukkan kuasa Tuhan itu, baru aku percaya. Tetap aja tidak percaya. Saya katakan kepada mereka, lihat bintang, bulan, matahari di atas, itu bergerak dengan sendirinya, ada tangan yang mengaturnya. Jantung kamu bergerak, ajaib sekali kan sampai waktunya dipanggil. Bunga, dan sebagainya itu. Cara tumbuhnya, buah apel, tidak perlu mengerang untuk mengeluarkan apel. Semua terjadi ada suatu kuasa yang memerintahkan mereka untuk berfungsi sebagaimana tujuan ilahi tersebut. Ya. Kalau tidak percaya, ya diam dalam kegelapan. Sekalipun bibir mereka mengatakan percaya, hati mereka enggak, ya mereka tetap hidup dalam kegelapan. Itu yang dikatakan Nabi Yesaya. Poin-poin teologis utamanya apa? Kasih karunia memiliki batas waktu. Percayalah kepada terang itu selama terang itu ada padamu. Kemudian dia hidden kan. Kebenaran ilahi menuntut apa? Kebenaran ilahi menuntut respons. Yohanes 12 ayat 36 menyoroti prinsip serius bahwa penundaan atau penolakan yang terus-menerus dapat menyebabkan hati menjadi keras. Keras hati. Identitas melalui tindakan. Menjadi anak terang mengubah cara seseorang menjalani hidup. Dia berada dalam keadaan terang. Terang secara alami melenyapkan kegelapan, ketidaktahuan, dan kompromi moral. Sifat final dari tawaran tersebut, tindakan Yesus maksudnya, tindakan Yesus menyembunyikan diri, menegaskan bahwa terang ilahi adalah anugerah yang patut dihargai, bukan komoditas yang boleh dianggap remeh. Susah terang itu kan hilang, hidden from you. Mau cari di mana? Kita masuk dalam Yohanes 12 ayat 37. Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. You see, orang yang hari ini kan juga tanya, tunjukkan mujizat itu. Tetap aja tidak percaya. Ini terjadi di depan mata mereka. Baca sekali lagi. Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. But although he had done so many signs before them, they did not believe in him. Ini kan pilihan kan? Pilihan kan? Nah, ayat ini menggemakan maksud saya, ayat ini menggemakan sebuah tema yang sering kali ditolak banyak orang. Ketidakpercayaan lebih banyak berkaitan dengan apa yang diinginkan seseorang, bukan apa yang diketahuinya. Oh, Mesiasnya kayak gini aja. Oh, kok nggak gini, kok nggak gitu. Tidak sesuai dengan apa yang dalam pikiran mereka. Mereka tolak. Padahal mereka tahu berdasarkan kitab Taurat siapa Mesias itu. Yesus mengecam keras para pengkritiknya.
dari kalangan agamawan karena mereka menolak mengakui kesimpulan yang jelas dari apa? Dari penyelidikan mereka sendiri. Yohanes 5 ayat 39 sampai 40. Ia menegaskan bahwa menyaksikan mujizat sekalipun tidak meyakinkan mereka. Ya, tidak meyakinkan mereka yang mengabaikan bukti-bukti sebelumnya. Jadi walaupun mujizat dipertunjukkan, hal ini bertentangan dengan apa yang ingin mereka percayai. Ya, meskipun mereka telah mempunyai bukti-bukti yang cukup, tetap aja tidak percaya. Lazarus dibangkitkan, apa kurang kuat? Air berubah menjadi anggur, apa kurang kuat? Ya, angin ribut diteduhkan. Ada 7 mujizat yang ditunjukkan dalam kitab Injil Yohanes. Belum termasuk masuk kitab Injil Matius, Markus, Lukas ya. Hanya Yohanes 7. Dan Yohanes katakan ini sudah lebih dari cukup. Nah, pesan itu terbukti benar ketika Yesus membangkitkan seseorang dari kematian. Ya. Namun musuh-musuhnya justru menanggapi dengan merencanakan pembunuhan terhadap sang pembuat mujizat maupun orang yang telah dibangkitkan itu. Dalam peristiwa sebelumnya, Yesus mendapatkan peneguhan melalui suara yang nyata dari surga yang terdengar jelas. Namun, sebagian orang yang mendengar justru menganggapnya sebagai suara guntur. Masih ingat itu ya? Tentang itu. Nah, dalam peristiwa yang sama, Yesus menyatakan bahwa mujizat-mujizatnya serta bentuk kesaksian lainnya ditujukan bagi orang banyak. Mujizat dilakukan bagi orang banyak, bukan bagi Yesus itu sendiri. Dia tahu apa yang sanggup dilakukannya. Hal-hal tersebut diberikan oleh Allah secara khusus untuk mengarahkan orang kepada iman di dalam Kristus. Siapapun yang mengaku membutuhkan bukti lebih lanjut untuk percaya kepada Yesus sebenarnya sedang berbohong. Cukup bukti sudah. Baik kepada diri sendiri maupun secara terang-terangan kepada orang lain. Bukti yang diberikan kepada kita melalui alam, Mazmur 19 ayat 1. Alam memberikan bukti kepada kita. Pengalaman memberikan bukti akan adanya kehadiran Allah. Roma 1 ayat 18 sampai 20. Kitab suci Yohanes 20 ayat 30 sampai 31 dan kesaksian manusia Matius 28 ayat 19. Kesaksian para murid. Kenaikan Yesus disaksikan oleh 500 orang, ya. Itu sudah lebih dari cukup. Hal yang menghalangi orang untuk menanggapi Injil bukanlah kurangnya pengetahuan, melainkan sikap keras kepala akibat daripada dosa. Itu mengeraskan hati mereka sendiri. Beberapa penafsir merujuk pada ayat-ayat berikut dan berpendapat bahwa ketidakpercayaan bukanlah kesalahan mereka. Karena Allah disebut sebagai pihak yang membutakan mereka mata dan mengeraskan hati mereka. Yohanes 12 ayat 39 sampai 40. Sebagaimana sering dikatakan, masalahnya hanyalah bahwa orang-orang tersebut tidak dapat percaya karena mereka memang tidak mau percaya. Ya, konsep ini berkaitan dengan kutipan dari Yesaya tentang muncul kemudian. Kitab suci menunjukkan bahwa Allah dapat merespon sikap keras kepala yang disengaja dengan memutuskan hubungan dan pengharapan bagi seseorang. Mereka yang menolak Allah mungkin mendapati bahwa ia mengeraskan hati mereka sebagai penghakiman atas ketidakpercayaan mereka. Jadi saya ingin mengulang bagian ini supaya untuk menghindari kesalahpahaman, to avoid confusion. Let me put this way. Perhatikan ini baik-baik ya. Pada waktu Firaun juga orang banyak bertanya, Tuhan menghukum sekalipun Tuhan mengeraskan hati. Enggak seperti itu. Mereka yang memilih pada awalnya untuk mengeraskan hati mereka. Siapa Tuhan itu sehingga kami harus percaya kepadanya? Itu perkataan Firaun. Sekali-kali aku tidak akan mengizinkan kau pergi. Siapa yang mengeraskan hati? Sama seperti orang tua, jangan, kata orang tua, di tempat sana banyak orang jahat, jangan pergi. Merengek ini, itu, mau pergi juga. Jangan. Mau juga, terserah kamu deh. Terserah deh. Kira-kira begitu. Terserah deh. Tuhan katakan.
percaya kepada terang itu. Yang ini, yang itu, terserah deh. Jadi siapa yang mengeraskan hati? Mereka yang mengeraskan hati, akibat mereka mengeraskan hati, ya Tuhan biarkan. Permisif. Bukan artinya Tuhan setuju. Tuhan mau, karena Alkitab jelas. That none should perish. Tidak ada seorang pun yang boleh binasa. Tuhan tidak mau satu orang pun. Tuhan tidak mau ada yang binasa masuk ke neraka. Tuhan pengen semuanya masuk ke surga. Tapi kalau orang itu sendiri menolak, ya Tuhan tidak dapat memaksa kehendaknya. Itu pilihan mereka. Ya, jadi Tuhan mengeraskan hati mereka di sana, maksudnya bukan dari awal Tuhan mengeraskan, tapi Tuhan bersikap permisif. Kamu mau mengeraskan hati, jangan, percayalah kepada terang. Enggak, gua nggak bakal percaya. Jangan, percayalah kepada terang. Tetap tidak mau. Ya udah. Apakah Tuhan yang mengeraskan dalam hati? Artinya Tuhan membiarkan mereka bersikap dalam posisi keras hati dan membiarkan mereka tetap tinggal di dalam posisi itu yang merupakan sebenarnya pilihan mereka itu sendiri. Ya. Yohanes 12 ayat 37 merupakan titik peralihan krusial dalam Injil Yohanes. Ayat ini berfungsi sebagai komentar yang diilhamkan oleh sang penulis Injil yang merangkum pelayanan publik Yesus bagi Israel sekaligus memperkenalkan misteri mendalam mengenai ketidakpercayaan secara rohani. Nah, kita baca dulu konteks strukturalnya ya. Titik peralihan. Injil Yohanes secara garis besar terbagi menjadi dua bagian utama. Saya ulang, Injil Yohanes secara garis besar terbagi menjadi dua bagian yang pertama. Yang pertama itu adalah kitab tanda-tanda. Yohanes 1 ayat 19 hingga Yohanes 12 ayat 50. Jadi 12 chapters yang pertama merupakan kitab tanda-tanda. Nah, dalam kitab tanda-tanda ini yang terdiri dari 12 bab ini berfokus pada pelayanan publik Yesus. Tadi saya sampaikan Yohanes 12 merupakan akhir dari pelayanan publik Yesus. Jadi di sini dalam 12 chapter ini fokusnya adalah pada pelayanan publik Yesus. Pengajarannya dan 7 tanda mujizat besar yang dilakukannya di hadapan Israel. Itu yang terdapat dalam 12 chapter, 12 pasal Injil Yohanes ini. Dan yang pertama kitab tanda-tanda, yang kedua adalah kitab kemuliaan. Kalau kitab tanda-tanda tadi Yohanes 1 sampai 12, kitab tanda-tanda adalah kitab kemuliaan maksud saya. Kitab kemuliaan adalah Yohanes 13 hingga Yohanes 21. Sekali lagi kitab tanda-tanda dari Yohanes 1 sampai Yohanes 12, kitab kemuliaan dari Yohanes 13 hingga Yohanes 21 ayat 25. Nah, kitab kemuliaan ini berfokus pada pengajaran pribadi Yesus kepada murid-muridnya di ruang atas, serta kisah sengsaranya, kematian, dan kebangkitannya. Jadi pelayanan publik berkisar hanya pada 12 chapter yang pertama, dan kemudian memasuki Yohanes 13, dia konsentrasi fokus kepada pengajaran bagi murid-muridnya di ruang atas. Ya, ayat 37 menandai penutupan resmi rangkaian tanda-tanda publik Yesus. Sejak saat itu, Yesus menyembunyikan diri dari kerumunan orang banyak. Nah, sekarang makin jelas. Menyembunyikan diri dari kerumunan orang banyak. Hidden from the public, artinya sudah tidak melayani publik lagi. Cuma melayani rasul, para muridnya. Karena itu hidden daripada publik. Nangkap sekarang maksudnya ya. Bukan berarti dia sengaja menyembunyikan karena takut ini dan itu, bukan. Tapi dia menyembunyikan diri dari pengamat, dari orang banyak ini karena pelayanannya bagi orang banyak, bagi publik sudah selesai. Sekarang pelayanannya beralih kepada orang dalam sendiri, yaitu para rasul. Nangkap ya perkataan hidden di sana. Nah, sekali lagi sejak saat itu, jadi ayat 37 menandai penutupan resmi rangkaian tanda-tanda publik Yesus. Sejak saat itu, karena dia sudah selesai dengan pelayanan publik, Yesus menyembunyikan diri dari kerumunan orang banyak dan beralih sepenuhnya untuk mempersiapkan murid-muridnya menghadapi kepergiannya. Jadi bersifat pelayanan pribadi kepada murid-muridnya dalam mempersiapkan keberangkatannya ke surga. Uraiannya seperti berikut.
Untuk memahami ayat ini secara mendalam, perhatikan 4 elemen kunci dari teks Yunani tersebut. Begitu banyak mujizat. Tadi kita baca begitu banyak mujizat. Tosauta semia, bahasa Yunani. Kata yang digunakan, Yohanes menggunakan istilah semeion atau tanda. Jadi Yohanes menggunakan istilah tanda dan bukan teras atau keajaiban, hal yang mencengangkan atau dinamis, perbuatan yang penuh kuasa. Jadi Yohanes menggunakan istilah tanda dan bukan mempergunakan perkataan keajaiban atau mencengangkan, dan juga bukan mempergunakan perkataan penuh kuasa. Dia mempergunakan perkataan tanda, dan tanda harus diartikan. Yang saya katakan sudah berkali-kali. Kalau kita melihat lampu merah, artinya kita stop, tidak boleh jalan. Kalau kita melihat tanda panah ke kanan, ada tanda melintang, artinya tidak boleh belok kanan. Tanda mesti diartikan sesuai dengan tanda itu. Ya, ketujuh tanda itu memiliki arti. Ya, maknanya apa? Dalam teologi Yohanes, mujizat bukan sekedar pertunjukan kuasa ilahi yang mentah, bukan. Mujizat merupakan penunjuk atau simbol kasat mata yang dirancang untuk meningkatkan jati diri Yesus yang sesungguhnya sebagai anak Allah. Misalnya, Yesus mengubah air menjadi anggur, menyingkapkan kemuliaan ilahinya. Ya, Yesus membangkitkan Lazarus, menyatakan bahwa dialah kebangkitan dan hidup. Dia katakanlah, I am the resurrection and the life. Akulah kebangkitan dan hidup. Kemudian dia bangkitkannya Lazarus. Ya, akulah terang dunia, dicelikkan mata orang yang lahir buta. Ada artinya, dia menunjukkan jati dirinya itu sendiri. Skalanya apa? Nah, perkataan tosauta tadi, begitu banyak mujizat, tosauta semion. Perkataan tosauta itu tadi diterjemahkan sebagai begitu banyak atau begitu besar. Kata ini menekankan baik kuantitas mujizat yang terjadi selama 3 tahun maupun besarnya dampak mujizat-mujizat tersebut yang luar biasa. Sampai hari ini berdampak. Nah, ia lakukan di depan mata mereka kan, mujizat tersebut. Nah, latar situasinya seperti apa? Di depan mata mereka, oleh Yohanes dipergunakan kata emprosten auton. Ini bahasa Yunani. Emprosten secara harfiah berarti tepat di depan mata mereka atau di hadapan mereka. Dia bukan di tempat yang tersembunyi, tepat di depan mereka. Dapat disaksikan oleh mata yang telanjang, mujizat tersebut terjadi. Satu yang paling spektakuler kan bangkitnya Lazarus dari kematian terjadi di depan orang banyak, di public space, di tempat umum, di kuburan, ya kan? Signifikansinya, tanda-tanda ini tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau di tempat yang gelap dan tersembunyi. Peristiwa-peristiwa itu terjadi di depan umum dan dapat disaksikan oleh khalayak ramai, dapat dibuktikan kebenarannya, dan disaksikan oleh berbagai kalangan, mulai dari sahabat, orang yang skeptis, hingga para pemimpin agama yang penuh permusuhan. Bukti tersebut disajikan secara langsung di hadapan indera mereka. Orang Farisi dan Saduki kan takut ini. Makin banyak pengikut, kita kehilangan pengikut dan banyak mengikut, belum banyak daripada mereka meninggalkan kita dan mengikuti Yesus karena mujizat yang dilakukan. Artinya mereka sendiri mengakui adanya mujizat tersebut terjadi. Mereka mengakui adanya Lazarus yang dibangkitkan. And yet mereka sendiri yang mengeraskan hati mereka untuk percaya. Bukan Yesus. Ya, namun mereka tidak percaya. Bentuk kata kerja yang dipakai di sini adalah episteuon. Dalam bahasa Yunani menggunakan bentuk imperfect. Artinya lampau yang berkelanjutan. Implikasinya seperti apa? Hal ini menggambarkan keadaan penolakan yang terus-menerus dan gigih. Ini bukan sekedar keraguan sesaat, melainkan
sikap ketidakpercayaan yang sudah mengakar kuat. Meskipun mereka terus-menerus dihadapkan pada kebenaran, meskipun kebenaran tersebut dipertontonkan di hadapan mereka miss it. Bahkan Pilatus bertanya, sekalipun sang kebenaran berdiri di depannya bertanya, apa kebenaran itu? What is truth? Katanya. Ya, kemudian ada perkataan kepadanya. Sasarannya adalah dalam teologi Yohanes, iman yang menyelamatkan bukan sekedar pertunjukan intelektual terhadap fakta, bukan. Mempercayai bahwa sesuatu itu benar, bukan seperti itu. Melainkan kepercayaan dan kesetiaan pribadi, percaya kepada pribadi tersebut. Mereka mengakui bahwa mujizat memang terjadi. Misalnya Yohanes 11:47. Mereka mengatakan apa? Apakah yang harus kita perbuat? Sebab orang itu menunjuk kepada Yesus membuat banyak mujizat. Namun mereka menolak untuk percaya kepadanya. Ya, mereka mengakui tahu sudah terjadi. Bukan mereka tidak tahu. And yet mereka yang memilih untuk menolak. Tema teologis utamanya apa? Mujizat tidak terjadi tidak secara otomatis menghasilkan iman yang menyelamatkan. Jadi begitu lihat mujizat, bukan otomatis ada iman langsung, kan bukan. Yohanes 12 ayat 37 menantang anggapan umum bahwa jika orang melihat mujizat yang nyata, mereka pasti akan percaya. Enggak tuh. Injil menunjukkan bahwa kehendak manusia yang belum diperbaharui dapat melihat kuasa ilahi yang sangat jelas, namun menanggapinya dengan rasionalisasi, menyingkapinya dengan permusuhan, atau penindasan terhadap kebenaran. Masih sampai sekarang. Kalau orang melihat mujizat banyak, dimusuhi. Orang Kristennya dimusuhi. Ya, orang bisa diampuni, itu adalah mujizat. Kalau secara dunia, sikat, balas, bunuh. Yesus mengatakan, no, kasih berkelimpahan, ampuni. Berdoa bahkan dituruh untuk orang yang menganiaya kamu. Iman membutuhkan lebih dari sekedar bukti visual. Iman membutuhkan hati yang telah diperbarui dan terbuka terhadap Roh Kudus. Kalau hatinya nggak terbuka, bagaimana cara dia percaya? Ya, jadi iman membutuhkan lebih dari sekadar bukti yang bersifat visual, lebih dari itu. Iman membutuhkan hati yang telah diperbarui dan yang terbuka terhadap Roh Allah. Nah, paradoks antara tanggung jawab manusia dan kedaulatan ilahi. Segera setelah ayat 37, Yohanes mengutip Nabi Yesaya untuk menjelaskan mengapa tragedi itu terjadi. Kehendak manusia, ayat 38, mengutip Yesaya 53 ayat yang pertama. Israel memilih untuk tidak mempercayai berita tersebut. Ini aktif, memilih untuk tidak percaya. Pengerasan hati sebagai penghakiman. Jadi mereka telah dihakimi oleh keputusan mereka untuk tidak percaya itu. Ya, pengerasan hati sebagai penghakiman. Ayat 39 sampai 40 ini mengutip Yesaya 6 ayat 10. Penolakan yang terus-menerus terang berujung pada penghakiman ilahi, di mana Allah menetapkan pilihan mereka dengan mengeraskan hati mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Ya dibiarkan aja seperti itu. Mau bagaimana? Ya. Nah, ringkasannya seperti apa? Yohanes 12 ayat 37 merangkum ironi tragis dari misi Yesus di bumi. Terang datang ke dunia dan menunjukkan identitasnya melalui tanda-tanda yang jelas. Namun hati manusia lebih memilih kegelapan. Ini pilihan. Ayat ini menegaskan bahwa kebutaan rohani pada dasarnya merupakan masalah moral dan relasional yang menyangkut hati. Bukan sekedar kekurangan bukti secara intelektual. Bukti itu cukup, tapi hati mereka menolak untuk percaya. Mereka menutup hati mereka. Bahkan sebelum bertemu dengan Yesus, pergi untuk melihat Yesus, hati mereka tertutup untuk kebenaran. Ya, kita akan stop sampai di sini. Waktunya sudah selesai. Tuhan, kami terima kasih hamba-Mu telah selesai berbicara. Engkau terus melanjutkan ya Tuhan, berbicara kepada setiap daripada kami. Kami menyerahkan hidup kami hari-hari ini ke depan ke tangan Engkau.
Engkau dipermuliakan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, atas seizin Tuhan, kita akan berjumpa kembali pada saatnya. Ya, dari Los Angeles, saya mohon diri. Shalom.